Halo semuanya, ini adalah materi terakhir untuk mata kuliah Matematika Diskrit. Kita akan membahas mengenai pohon. Materi ini diambil dari bahan ajar Rinaldi Munir, Program Studi Teknik Informatika ITB dengan sedikit modifikasi. Kita mulai dari definisi pohon. Ya, pohon itu adalah graf tak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Jadi, pohon ini masih kelanjutan pembahasan dari graf. Jadi berdasarkan definisi ini ada dua sifat penting pada pohon. Yang pertama yaitu terhubung, graf terhubung ya, dan tidak mengandung sirkuit. Nah, kalau kita perhatikan pada contoh keempat gambar ini, graf yang pertama dan yang kedua ini merupakan pohon karena memenuhi definisi yang tadi, terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Nah, graf yang ketiga ini bukan pohon karena ia mengandung sirkuit. Di sini bisa dilihat ada sirkuit A, D, F, dan H. Yang keempat itu juga bukan pohon karena dia tidak memenuhi definisi terhubung. Di sini kalau kita perhatikan, ini sebenarnya adalah graf tidak terhubung dengan dua komponen. Ini terpisah ya, dua garis ini. Nah, kemudian ada definisi hutan atau forest, yaitu adalah kumpulan pohon yang saling lepas. Jadi, graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit, dan setiap komponen di dalam graf tidak terhubung tersebut adalah pohon. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Maksudnya, jadi misalkan ini ya, suatu graf di sini, ini adalah graf, satu kesatuan graf ya, yang tidak terhubung. Ada 3 komponen di sini kan, ini komponen pertama, komponen kedua, dan komponen ketiga. Nah, untuk setiap komponennya, ini adalah graf terhubung. Komponen yang pertama ini adalah graf terhubung, dan memenuhi definisi pohon tadi, tidak mengandung sirkuit. Yang kedua juga komponen yang kedua adalah graf terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Demikian juga halnya dengan komponen yang ketiga. Maka setiap komponen pada graf tidak terhubung ini adalah pohon. Maka disebut graf ini adalah hutan atau forest yang terdiri dari 3 buah pohon. Beberapa sifat-sifat pada pohon. Yang pertama ya, misalkan graf G adalah graf tak berarah sederhana dengan jumlah simpul n. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah benar ya. G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Jadi, misalkan kita ambil ya, setiap pasang simpul, kita periksa setiap pasang simpul pada graf G, maka setiap pasang simpul itu akan hanya terdapat sebuah lintasan unik yang menghubungkan setiap pasang simpul pada G tersebut. Seperti itu. Kemudian G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Jadi sisinya sebanyak N kurang 1. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N1 buah sisi ya. Jadi sisinya kurang dari simpulnya. Kalau seandainya sisinya sama dengan atau lebih dari jumlah simpulnya, maka akan ada sirkuit di situ. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Jadi kalau ditambahkan satu sisi, akan terbentuk satu sirkuit. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan atau bridge atau cutset ya. Kita sudah bahas kemarin di graf. Jadi teorema ini dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Kemudian ada istilah pohon merentang atau spanning tree. Kita udah pernah bahas juga mengenai upagraf ya, subgraph, spanning subgraph. Nah, pohon merentang dari graf terhubung itu adalah upagraf merentang. Jadi upagraf merentangnya itu kebetulan berupa pohon gitu. Upagraf merentangnya itu memenuhi definisi pohon, maka upagraf tersebut disebut pohon merentang. Nah, jadi misal ini ada contoh sebuah graf G ya. Misalkan G adalah graf tak berarah terhubung yang bukan pohon ya, karena di dalam G terdapat beberapa sirkuit. Nah, G ini dapat diubah menjadi pohon T dengan cara memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada di dalam G. Itu. Caranya mula-mula kita pilih sebuah sirkuit, misalkan yang luar ini ya. Kemudian kita hapus salah satu sisi dari sirkuit itu, maka G akan tetap terhubung dan jumlah sirkuitnya berkurang 1. Nah, bila proses ini dilakukan berulang-ulang, sampai sirkuit di G hilang, maka G menjadi sebuah pohon T yang dinamakan
pohon merentang atau spanning tree. Nah, ini disebut pohon merentang. Misal kita lihat T1 ini ya, disebut pohon merentang karena semua simpul pada pohon T, ya, semua simpul pada pohon T itu sama dengan semua simpul pada graf G, sesuai dengan definisi spanning subgraph, ya. Dan sisi-sisi pada pohon T ini merupakan himpunan bagian dari graf G. Nah, dengan kata lain, jika upagraf dari graf terhubung berbentuk pohon, maka upagraf merentang tersebut dinamakan pohon merentang. Nah, ini untuk sebuah graf bisa lebih dari satu upagraf merentang yang bisa dibentuk itu ya. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang, paling sedikit satu. Nah, perlu diingat di sini bahwa pohon merentang didefinisikan hanya untuk graf terhubung. Karena pohon tadi kan definisinya adalah graf terhubung. Pohon itu akan selalu terhubung. Nah, pada graf tak terhubung dengan n buah simpul, kita tidak dapat menemukan upagraf terhubung dengan n buah simpul. Tapi itu tiap komponen dari graf tak terhubung itu ya mempunyai satu buah pohon merentang. Dengan demikian, graf tak terhubung dengan K komponen itu mempunyai hutan merentang atau spanning forest yang terdiri dari K buah pohon merentang. Jadi, definisi spanning tree itu hanya untuk graf terhubung. Kalau misalnya graf tak terhubung, contohnya yang ini tadi ya, graf tak terhubung, maka masing-masing komponen ini kan bisa kita cari upagraf merentangnya. Ini ada upagrafnya sendiri, komponen 1 ada upagraf sendiri, komponen 2 dan komponen 3 juga ada upagrafnya sendiri. Nah, keseluruhan upagraf merentang dari setiap komponen ini disebut spanning forest gitu. Jadi dia tetap satu kesatuan, tidak bisa sendiri-sendiri menjadi spanning tree, tapi menjadi spanning forest. Nah, aplikasi pohon merentang ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan nyata ya. Misalnya pada pemeliharaan jalan raya misalnya. Misalkan graf G adalah, misalkan kita punya graf G yang merupakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan beberapa kota seperti itu. Misalkan karena dana pemeliharaannya terbatas, pemerintah daerah mempertimbangkan hanya memelihara jalan-jalan sesedikit mungkin, sedemikian sehingga kota-kota itu masih tetap terhubung satu sama lain. Nah, masalah ini dapat dipecahkan dengan membuat upagraf yang mengandung jumlah sisi minimum dan mengandung semua simpul di dalam graf. Nah, graf semacam itu haruslah pohon merentang atau spanning tree. Kemudian dalam jaringan komputer, spanning tree ini juga memainkan peranan penting ya. Jaringan komputer itu dapat dimodelkan sebagai sebuah graf, misalkan contohnya ini ya, yang gambar A ini. Nah, simpul pada graf itu menyatakan terminal komputer atau router, kemudian yang difungsikan untuk meneruskan data dari suatu simpul ke simpul lainnya. Nah, jika sebuah komputer mengirimkan pesan atau data ke komputer lain, ya misalkan simpul ini mengirimkan ke komputer atau router lain, maka komputer tersebut kan mengirimkan ke seluruh simpul yang ada di jaringan atau di graf ini kan. Nah, setiap pesan yang sampai ke router, jadi ini mengirimkan ke semua router, yang ini juga mengirimkan ke semua router, ini mengirimkan semua router. Jadi pesan yang akan dikirimkan itu satu router bisa saja menerima pesan yang sama secara berulang-ulang. Nah, supaya tidak terjadi hal tersebut, maka algoritma jaringan itu dibuat atau diatur supaya membentuk pohon merentang di dalam graf, sehingga antara sepasang simpul router hanya ada satu lapisan tunggal, jadi dia tidak pernah menerima pesan yang sama lebih dari sekali. Nah, ini adalah contoh pohon merentang dari jaringan ini, seperti itu. Nah, tadi sudah kita singgung banyak sekali jumlahnya, peranannya pohon merentang itu tadi. Nah, yang yang paling penting, salah satu aplikasi dari pohon itu mendapatkan pohon merentang minimum itu ya. Jadi misalkan suatu graf terhubung, di sini kita sudah berbicara graf yang ada bobotnya, terhubung berbobot. Nah, itu kan dia mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang tadi kan, sesuai definisi spanning tree bahwa graf terhubung itu punya lebih dari satu pohon merentang. Demikian juga dengan graf terhubung berbobot, dia bisa saja mempunyai lebih dari satu pohon merentang.
Nah, yang kita ingin cari untuk kasus-kasus yang tadi saya ceritakan, itu kan kita mau mencari dari sekian banyak alternatif pohon merentang dari graf tersebut, yang mana yang paling minimum seperti itu kan. Misalkan kayak ruas jalan tadi kita mencari mana yang paling minimum bobot yang dimiliki oleh spanning tree itu. Nah, itulah yang disebut dengan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree, yaitu dengan pohon merentang yang berbobot minimum. Nah, itu yang akan kita cari dari aplikasi untuk mengaplikasikan pohon merentang itu tadi. Ada beberapa algoritma yang digunakan untuk mendapatkan pohon merentang minimum di antara pohon-pohon merentang yang mungkin dari suatu graf G. Yang pertama, kita akan bahas dua algoritma di sini. Yang pertama adalah algoritma prim. Jadi cara kerja algoritma prim ini, langkah yang pertama adalah ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum. Jadi dari beberapa alternatif, misalkan contoh ini tadi ya, pertama kita cari mana yang berbobot minimum. Kita masukkan ke dalam T. T itu pohon merentang ya, yang mau kita cari. Kita ambil sisinya, kemudian pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul T. Jadi tadi garis yang udah dipilih, kita cari garis-garis lain yang bersisian dengan yang terpilih tadi, yang mempunyai bobot minimum dan tidak membentuk sirkuit di T. Nah, cari yang paling minimum dan tidak membentuk sirkuit, kita masukkan lagi ke T. Seterusnya, kita ulangi langkah 2 ini sampai sebanyak N-2 kali, ya kan? Karena jumlah sisi di dalam pohon adalah N-1. Sedangkan satunya udah kita pilih pada langkah 1, maka langkah kedua kita ulangi sebanyak N-2 kali. Nah, ini pseudocode dari algoritma prim. Kita ambil contoh, ini adalah graf terhubung, berbobot, dan kita ingin mencari minimum spanning tree menggunakan algoritma prim dari graf ini. Maka langkah yang pertama adalah kita pilih sisi dengan bobot yang paling minimum. Di sini kita dapatkan sisi 1, 2 ini ya, dengan bobot 10. Ini 1, 2, udah. Nah, kemudian kita cari sisi yang bersisian dengan 1, 2 ini. Maka kandidatnya adalah 1, 4, 1, 5, ya kan? 2, 5, dan 2, 26, 25, dan 23. Nah, dari kelima kandidat itu tadi, yang paling minimum bobotnya adalah 26 dengan bobot 25 ini ya. Maka kita pilih. Kemudian kita ulangi langkah ini kan sebanyak 4 kali kan. N-nya di sini ada 6 titik, 1 2 3 4 5 6. Maka kita ulangi sebanyak 4 kali, 1 2 3 4. Nah, lagi yang langkah ketiga kita cari yang bersisian dengan 1 2 dan 26. Maka kandidat garisnya adalah 1 4 1 5 ya. 2 3 2 5, kemudian yang 6 4 6 6 5 dan 6 3. Maka kita mendapatkan yang paling minimum dan tidak membentuk sirkuit adalah 15. Demikian seterusnya diulangi sampai dengan akhirnya terbentuk N-1 sisi, maka inilah minimum spanning tree dari graf ini. Itu cara kerja algoritma prim. Nah, pohon merentang yang minimum yang dihasilkan adalah ini, dengan bobotnya kalau kita jumlahkan kita dapatkan 105. Sebagai catatan di sini pohon merentang yang dihasilkan itu tidak selalu unik ya, meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih ya, kandidatnya tadi, berbobot sama. Nah, contoh misal ini adalah graf terhubung. 3 buah pohon merentang minimumnya bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tapi di sini bobotnya tetap sama yaitu 36. Kemudian algoritma yang kedua adalah algoritma Kruskal. Di sini cara kerjanya langkah 0 itu kita urutkan dulu sisi-sisi dari graf itu sudah di sort ya, ascending, menaik berdasarkan bobotnya. Dari bobot kecil ke bobot besar. Langkah yang pertama T-nya masih kosong, berbeda dengan prim. Tadi kita sudah pilih satu yang terkecil, di sini T-nya masih kosong.
kemudian kita pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T, tambahkan UV ke dalam T. Ulangi langkah 2 ini sebanyak N-1 kali. Nah, ini pseudocode-nya dari algoritma Kruskal ya. Jadi, T-nya pertama kosong, selama jumlah sisi T kurang dari N-1, kita pilih sisi UV, di mana itu adalah yang minimum bobotnya dan tidak membentuk siklus atau sirkuit di T. Nah, contoh kita masih pakai yang sama tadi, graf yang sama. Nah, ini udah di sort ya, dari kecil ke besar, bobot di grafnya. Pertama, langkah 0 adalah belum ada sisi yang terpilih ya. Kita akan lakukan langkah 2 tadi sebanyak 5 kali. Karena di sini ada 6 titik, maka 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini 5 kali kita ulangi. Nah, kita pilih pertama yang terkecil adalah 10. Ini kan 1, 2. Kemudian kita pilih 3, 6. Kemudian kita pilih 4, 6 dengan bobot 20. Kita pilih 1, 4. Ini ya. Kemudian kita pilih 3, 5. Nah, tapi ketika 3, 5 itu kita pilih 2, 6 dengan bobot 25. Kemudian kita pilih 1, 4. Nah, 1, 4 ini tapi ketika kita masukkan ke dalam T, dia membentuk sirkuit di sini kan. Dia membentuk sirkuit jadinya dengan 1, 4, 6, 2, 1. Maka akhirnya kita tolak. Karena tadi tidak memenuhi definisi pohon. Kita lewati yang 1, 4, akhirnya kita pilih yang 3, 5. Dengan bobot 3, 5. Nah, maka pohon menentang minimum yang dihasilkan sama seperti yang algoritma Prim tadi ya. Seperti ini pohon menentangnya dengan bobot 105. Kita lanjut, ada yang disebut dengan pohon berakar. Ya. Pada kebanyakan aplikasi pohon, simpul tertentu itu diperlakukan sebagai akar atau root. Ya. Sekali sebuah simpul ditetapkan sebagai akar, maka simpul-simpul lainnya dapat dicapai dari akar dengan memberi arah pada sisi-sisi pohon yang mengikutinya. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar, dan sisi-sisinya diberi arah ini ya, sehingga menjadi graf berarah, dinamakan pohon berakar atau rooted tree. Jadi akar itu mempunyai derajat masuk sama dengan 0, sini ya, dan simpul-simpul lainnya berderajat masuk sama dengan 1. Ya, berderajat masuk sama dengan 1. Simpul yang mempunyai derajat keluar sama dengan 0 disebut daun atau simpul terminal. Yang ini ya, ini daun. Yang ini adalah akar. Nah, setiap simpul di pohon dapat dicapai dari akar dengan sebuah lintasan tunggal atau unik. Seperti itu. Jadi, arah sisi di dalam pohon itu karena setiap simpul di pohon itu pasti arahnya dari atas ke bawah ya. Jadi arah sisi di dalam pohon itu tidak perlu digambar. Nah, ini ya, seperti ini contohnya. Ini tidak perlu kita gambarkan lagi, tapi kita sudah paham, kita sepakat di sini bahwa arahnya itu pasti dari akar kemudian ke bawah, tidak sebaliknya. Ya. Nah, sembarang pohon tak berakar itu dapat diubah menjadi pohon berakar dengan memilih sebuah simpul sebagai akar. Pemilihan simpul yang berbeda itu akan menjadikan pemilihan simpul yang berbeda untuk menjadi akar itu akan menghasilkan pohon berakar yang berbeda pula. Contohnya ini ya. Ini sebuah pohon tak berakar, kemudian kita pilih yang ini B sebagai akar ini ya. Kemudian yang ini E sebagai akar. Nah, akhirnya dihasilkan dua pohon berakar yang berbeda dari pemilihan dua simpul yang berbeda sebagai akar. Berikut adalah beberapa terminologi pada pohon berakar. Yang pertama ada anak atau child atau children dan orang tua atau parent. Nah, misalkan di sini kalau kita ambil contoh ya, B, C, D itu kita sebut adalah anak dari simpul A. A adalah parent atau orang tua dari simpul B, C, dan D.
D. Ya, seperti membaca pohon istilah seperti itu ya. Kemudian ada lintasan atau path. Lintasan dari A ke J, ya. A ke J adalah A, B, E, J. Panjang lintasan dari A ke J adalah 3, sama seperti lintasan di graf biasa ya. Kemudian ada istilah saudara kandung atau sibling. F ini adalah saudara kandung dari E, tetapi G itu bukan saudara kandung E karena mereka orang tuanya berbeda. F dan E orang tuanya adalah B, G orang tuanya adalah D. Kemudian ada istilah upah pohon atau subtree. Misalkan di sini adalah B ya, sebuah simpul di dalam pohon ini. Yang dimaksud dengan upah pohon itu adalah B ini sebagai akarnya, B sebagai akar dan di bawah-bawahnya ini adalah keturunan dari B. Di mana B itu B dan keturunannya ini masih merupakan bagian dari pohon yang lebih besar. Maka ini disebut dengan upah pohon gitu ya. B dan semua keturunannya ini masih himpunan bagian titik-titik dan garis-garisnya dari pohon lain yang lebih besar. Maka di sini disebut B itu adalah upah pohon atau subtree dari pohon berakar A seperti itu. Lalu ada istilah derajat atau degree. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Misal ya, A, derajat A ini adalah 3. Jumlah anaknya 3. Derajat B adalah 2, karena anaknya 2. Derajat B adalah 1. Derajat C adalah 0. Jadi derajat yang dimaksudkan di sini adalah derajat keluar. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Jadi pohon di bawah ini itu kita sebut berderajat 3 karena derajat maksimum yang ada dari simpul-simpul di pohon ini adalah 3, yaitu A ya, A3 dan E juga 3. Kemudian ada istilah daun atau leaf. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak itu disebut daun. Simpul H, I, J, F, C, L, dan M itu adalah daun. Kemudian simpul dalam atau internal nodes, yaitu simpul yang mempunyai anak, itu disebut simpul dalam. B, D, ini ya, B, D, E, G, dan K itu adalah simpul dalam. Kemudian aras atau level atau tingkat, ya. Jadi di sini level ya, ada akar A itu levelnya 0. Kemudian ke bawah, makin ke bawah itu ditambah 1, ditambah 1. Di anaknya A ini level 1, anaknya B, C, dan D ini level 2, anaknya lagi itu level 3, dan ini yang terakhir adalah level 4. Nah, beberapa literatur itu menuliskan level itu ada yang dari 0, ada yang dari 1. Di sini kita menggunakan levelnya dari 0. Adapun tinggi atau kedalaman itu adalah aras maksimum dari suatu pohon. Nah, pohon yang di atas ini mempunyai tinggi atau kedalaman 4 ya. Level maksimumnya adalah 4. Nah, pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting itu disebut pohon terurut atau ordered tree. Jadi pada pohon terurut, urutan anak-anak dari simpul itu dispesifikasikan dari kiri ke kanan. Sebagai contoh ya, kedua pohon ini sebetulnya adalah dua pohon yang sama. Tetapi sebagai pohon terurut, keduanya itu berbeda karena anak-anak dari simpul 1 pada gambar yang ini itu kan 2, 3, dan 4. Sedangkan pada pohon yang kedua, urut-urutan anaknya adalah 3, 4, dan 2. Perbedaan ini menjadi penting bila kita merepresentasikan pohon ini di dalam komputer, karena penelusuran dua buah pohon terurut yang berbeda akan menghasilkan urutan simpul yang berbeda pula. Ya. Jadi ini contoh dua buah pohon yang sama tetapi urutannya berbeda. Kalau misalkan urutannya itu does matter, penting itu ya, berpengaruh, maka ini menjadi dua buah pohon terurut yang berbeda.
Nah, ada kemudian istilah pohon N-ari atau M-ari, ya, kadang ada yang menggunakan simbol N, ada yang menggunakan simbol M. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut pohon N-ari. Nah, kalau misalnya N-nya sama dengan 2, disebut binary, gitu ya, binary tree. Jadi, setiap cabangnya mempunyai paling banyak 2 anak. Nah, pohon N-ari itu dikatakan pohon penuh atau full atau pohon teratur jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N buah anak. Ya, misalkan binary tadi, kalau misalnya setiap simpulnya itu mempunyai tepat 2, maka dia full binary tree, seperti itu. Nah, contoh ini adalah contoh sebuah pohon untuk parsing kalimat, ya, dari kalimat a tall boy wears a red hat. Nah, di sini sentence-nya dipecah. Sentence itu mempunyai subjek, verb, dan objek. Subjek maupun objek bisa terdiri dari artikel dan noun phrase, atau artikel dan noun kalau untuk objek. Noun phrase sendiri bisa terdiri dari adjektif dan noun. Jadi ini kalau dimasukkan ke setiap simpul ini, maka posisinya A itu adalah artikel, kalau itu adjektif, boy itu noun, dan seterusnya. Nah, ini pohon dengan maksimal 2 anak, ya, 2 anak untuk setiap simpulnya. Tadi pohon N-ari penuh itu dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak dan daunnya memiliki level atau tingkat yang sama. Jadi untuk sebuah pohon M-ari penuh, jumlah seluruh simpulnya adalah sebagai berikut, ya. S sama dengan M pangkat 0 tambah M pangkat 1 tambah M pangkat 2 dan seterusnya sampai M untuk level yang tertingginya, M pangkat H. Jadi jumlah seluruh simpul untuk T bukan pohon M-ari penuh itu akan kurang dari ini. Kalau penuh kan ini, M pangkat H plus 1 dikurang 1 dibagi M min 1. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah jumlah daun untuk pohon M-ari penuh? Ya. Kalau ini kan jumlah daun untuk level akar. Ini level untuk anaknya akar dan seterusnya. Berarti kalau daun adalah yang terakhir, yaitu M pangkat H. Berapa levelnya yang tertinggi? Dengan M itu di sini adalah tadi jumlah anak, ya. Misalkan 3 ari, berarti maka di sini 3 pangkat H-nya. Untuk penurunan rumus ini teman-teman bisa baca sendiri di literatur yang kita gunakan. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan pohon biner, ya, dengan 2 anak tadi, N-nya sama dengan 2. Ini pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya, ya. Di dalam nanti teman-teman ketika belajar struktur data mining itu akan banyak menyinggung mengenai binary tree ini. Setiap simpul di dalam pohon biner itu mempunyai paling banyak 2 buah anak. Di sini kita bedakan antara anak kiri kita sebut dengan left child, ya, dan anak kanan atau right child. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner itu adalah pohon terurut. Nah, pohon biner yang semua simpulnya itu terletak di bagian kiri saja, ini ya, anaknya di kiri semua, itu ya. Itu kita sebut pohon condong kiri. Pohon condong kiri. Kemudian kalau yang anaknya di kanan semua gitu ya, itu disebut dengan pohon condong kanan. Jadi pohon yang semua simpulnya terletak di bagian kiri saja atau di bagian kanan saja itu kita sebut dengan pohon condong. Nah, pohon condong itu ada pohon condong kiri dan pohon condong kanan. Kemudian ada juga pohon biner full, ya, penuh atau full binary tree tadi, yaitu pohon biner yang setiap simpulnya mempunyai tepat 2 buah anak kiri dan kanan kecuali simpul daunnya, ya, pada aras atau level paling bawah. Nah, ada yang disebut juga dengan pohon biner seimbang. Jadi pada beberapa aplikasi itu diinginkan tinggi upah pohon kiri
dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, yaitu berbeda maksimal 1 level gitu. Nah, misal ini ya, ini kan upah pohon kiri levelnya kan 2 ya, 1, 2. Ini upah pohon kanan juga 2, maka ini seimbang. Yang ini upah pohon kiri levelnya 2, tapi yang kanan kan ada yang 1 tidak full. Maka ini masih kita katakan seimbang karena hanya berbeda 1 ketinggiannya. Tapi kalau ini udah berbeda 2 level ketinggiannya, maka ini sudah bukan pohon seimbang. Nah, pohon biner itu merupakan struktur yang penting dalam ilmu komputer ya. Terapan pohon biner itu dalam ilmu komputer sangat banyak. Nah, di antaranya kita akan bahas ya. Yang pertama adalah pohon ekspresi. Pohon ekspresi ialah pohon biner dengan daun menyatakan operan dan simpul dalam ya, termasuk akar itu menyatakan operator. Perhatikan bahwa tanda kurung tidak lagi diperlukan bila suatu ekspresi aritmetik direpresentasikan sebagai pohon biner. Nah, ini sebagai contoh, ini sebuah pohon, ini sebetulnya kalau kita lihat ya, itu adalah ekspresi dari A tambah B, ya kan, dikali C dibagi D tambah E. Nah, itu ekspresi ini yang kita gambarkan dalam pohon. Ini yang disebut dengan pohon ekspresi. Di mana tadi daun menyatakan operan, ya, dan simpul dalam termasuk akar itu menyatakan operatornya. Yang kedua adalah pohon keputusan atau decision tree. Nah, contoh dari decision tree ini misalkan kita mengklasifikasikan vertebrata. Jadi kita lihat kalau suhu, kita mulai dari kategorinya suhu tubuh. If suhu tubuhnya dingin, maka dia langsung kita putuskan itu bukan mamalia. Kalau suhunya panas, kita lihat lagi apakah dia melahirkan. Kalau dia melahirkan, maka dia mamalia. Jika dia tidak melahirkan, maka bukan mamalia. Nah, ini contoh dari pohon keputusan atau decision tree. Nah, misalkan lagi, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini pohon keputusan apa yang akan dilakukan kalau kakek nenek berkunjung. Kalau kakek nenek berkunjung, maka akan pergi ke bioskop. Kalau tidak jadi berkunjung kakek nenek, kita lihat kalau misalnya cuacanya cerah, maka akan melakukan bermain tenis. Kalau berangin dan punya uang, mau shopping. Kalau uangnya sedikit, ya sudah ke bioskop aja. Tapi kalau hujan, yang dilakukan adalah stay in. Ini contoh dari decision tree dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada lagi penerapan dari binary tree itu yang disebut dengan kode awalan ya. Kode awalan atau prefix code itu adalah himpunan kode, misalnya kode biner ya, sedemikian sehingga tidak ada anggota himpunan yang merupakan awalan dari anggota yang lain. Contoh ya, 000, 001, 01, 10, 11 itu ya. Dia 01 ini kan tidak ada di anggota-anggota himpunan yang lain. Misalkan di sini ada anggotanya 00 misalnya, tambah satu anggota lain 00, maka himpunan ini atau pohon biner ini sudah bukan menjadi prefix code atau kode awalan. Sebab 00 itu kan prefix dari 000 dan 001. Seperti itu. Nah, jadi di sini kode awalan mempunyai pohon biner yang bersesuaian di mana sisi itu diberi label 0 atau 1 saja. Jadi pelabelan ini harus apa ya namanya? Taat dari atas ke bawah itu harus seragam gitu. Kalau misalkan kiri selalu 0, maka ke bawahnya juga kiri 0, kiri 0, kiri 0. Dan kanan akan selalu 1, kanan selalu 1, dan kanan selalu 1. Atau sebaliknya, kalau misalkan mau kiri itu selalu 1, maka ke bawah juga akan selalu 1, kanan 0, ya, dan sebaliknya tadi ya. Pokoknya konsisten dari atas sampai bawah, kalau kirinya 0 atau kanannya 0 harus konsisten. Nah, jadi barisan sisi-sisi yang dilalui oleh lintasan dari akar ke daun itulah yang menyatakan kode awalan. Jadi ini 000, ini 001, ini menghasilkan 01, 10 dan 11.
Kegunaan kode awalan ini adalah untuk mengirim pesan pada komunikasi data. Setiap karakter di dalam pesan itu direpresentasikan dengan barisan angka 0 dan 1. Untuk mengirimkan pesan, kita cukup mengirimkan string angka 0 dan 1 yang merepresentasikan karakter di dalam pesan gitu ya. Oleh pihak penerima, string angka 0 dan 1 ini akan dikembalikan lagi ke karakter penyusun pesan semula. Jadi ini apa ya? Jadi tidak perlu semua biner dari rangkaian string itu dikirimkan, tapi kode awalannya saja. Oleh karena itu, supaya tidak ambigu ketika dikonversikan kembali ke string 0 dan 1 awalnya, itu ya, menjadi karakter semula. Oleh karena itu, tidak boleh mempunyai kode yang merupakan awalan dari kode yang lain. Setiap himpunan itu tidak boleh merupakan awalan dari kode yang lain. Terapan lain dari kode awalan atau prefix code ini adalah untuk pembentukan kode Huffman, yaitu dalam data compression. Nah, jadi saya jelaskan sedikit di sini mengenai kode Huffman untuk data compression ya. Jadi dalam komunikasi data, pesan atau message yang dikirimkan itu seringkali ukurannya sangat besar sehingga waktu pengirimannya lama. Begitu juga dalam penyimpanan data atau file yang berukuran besar itu akan memakan ruang penyimpanan yang besar. Nah, kedua masalah ini dapat diatasi dengan mengkodekan pesan atau isi arsip itu sesingkat mungkin gitu ya, dikompres binarinya sehingga waktu pengiriman pesan juga relatif cepat dan ruang penyimpanan yang dibutuhkan juga sedikit. Nah, cara pengkodean seperti ini yang disebut pemampatan data atau compression. Pemampatan data dilakukan dengan mengkodekan setiap karakter di dalam pesan atau di dalam arsip dikodekan dengan kode yang lebih pendek. Sistem kode yang banyak digunakan selama ini kan adalah kode ASCII ini kan. Nah, sebagai contoh, ini kita ambil beberapa karakter. Di sini ada A, B, C, dan D. Ini adalah kode ASCII-nya. Nah, kalau misalkan kita mau mengirimkan pesan dengan rangkaian string A, B, A, C, C, D, A gitu ya. Kita konversikan ke dalam kode ASCII, ini menjadi seperti ini binernya, rangkaian bitnya. Atau sepanjang 56 bit atau 7 byte. Ada 56 bit di sini hanya untuk karakter ini, string ini gitu ya. Nah, dengan menggunakan kode Huffman itu kita bisa mengkompres ini 56 bit ini menjadi hanya 13 bit. Bagaimana caranya? Yang pertama seperti ini. Kita pilih dua simbol dengan peluang yang paling kecil. Ya, pada contoh di atas itu simbol B dan D. Kedua simbol tadi dikombinasikan sebagai simbol orang tua atau parent dari simbol B dan D sehingga menjadi simbol BD dengan peluang 1/7 tambah 1/7 sama dengan 2/7 yaitu jumlah peluang kedua anaknya. Selanjutnya pilih dua simbol berikutnya masuk simbol baru yang mempunyai peluang terkecil. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai seluruh simbol habis. Jadi misalnya kita tadi punya string tadi ya, ini A, B, A, C, C, D, A. Di sini kan kita lihat frekuensi A itu kan 3, frekuensi B ada 1 muncul, frekuensi C ada 2 kali muncul, frekuensi D juga ada 1 kali muncul. Jadi total di sini ada 7 karakter. A itu peluang munculnya adalah 3 dari 7 kan, maka 3/7. 1 peluangnya adalah B adalah peluang munculnya 1/7, C peluang munculnya 2/7 dan D peluang munculnya 1/7. Nah, kita akan bentuk pohon dari peluang-peluang yang telah kita hitung. Kita ambil peluang yang paling kecil. Peluang yang paling kecil muncul di sini kan B dan D yang paling sedikit muncul. Maka B dan D kita taruh paling bawah. B dan D. Ini maksudnya 1/7 ya peluangnya. 1/7 dan 1/7. Kalau dijumlahkan ini kan BD 2/7. Nah, kemudian kita buat parent untuk B dan D. Kita gabungkan lagi dengan ambil ya. Yang berikutnya lebih besar dari B dan D adalah C dengan peluang 2/7. 2/7 tambah 2/7 adalah 4/7. Yang terakhir adalah A yang paling sering muncul. A digabungkan dengan CBD menjadi ABCD sini ya. Nah, kita pakai tadi rule yang sudah kita sebutkan pada prefix code atau kode awalan.
Kalau misalkan 0 di kiri, maka kita sepakat akan selalu 0 di sebelah kiri. Dan kanan di sebelah kanan itu adalah 1. Atau sebaliknya. Yang penting konsisten. Nah, maka di sini A itu selanjutnya kode yang kita gunakan adalah 0. Kalau C itu berarti 1, 0. B itu 1, 1, 0. D itu 1, 1, 1. Jadi yang digunakan adalah kode dari pohon yang dibentuk tadi, bukan kode yang ASCII tadi. Nah, maka menggunakan kode ini, karakter yang A, B, A, C, C, D, A tadi, maka kita gunakan kode yang baru, yang kode Huffman-nya. Kita dapatkan A itu 0, B itu 110, ya kan? A itu 0, dan seterusnya ini diganti menggunakan kode Huffman, maka rangkaian bitnya hanya menjadi 13 bit, bukan 56 bit. Itu cara kerja dari kode Huffman yang merupakan algoritma compression terapan dari pohon kode awalan atau prefix code tadi. Lalu ada pohon pencarian biner. Pohon pencarian biner atau binary search tree itu mungkin adalah pohon biner yang paling penting ya. Yang dari tadi pokoknya semuanya penting. Itu khususnya pada persoalan yang banyak melakukan operasi pencarian, penyisipan dan penghapusan elemen. Ini untuk search ya, pencarian, algoritma pencarian kalau di dalam ilmu komputer. Untuk operasi semacam pencarian, penyisipan, atau penghapusan, itu pohon pencarian biner memiliki kinerja lebih baik daripada struktur data yang lain ya, yang dalam hal ini waktu pencariannya itu. Jadi simpul pada pohon pencarian atau binary search tree itu ada berupa field kunci, ada key-nya ya, key-nya pada data record atau data itu sendiri. Jadi mungkin primary key-nya lah di sini kalau di database ya. Ada primary key. Kunci itu yang primary key ya. Primary key itu yang membedakan setiap simpul dengan simpul yang lainnya. Jadi kunci harus unik karena itu tidak ada dua buah simpul atau lebih yang mempunyai kunci yang sama. Jadi pohon pencarian biner adalah pohon biner yang setiap kuncinya diatur dalam urutan tertentu. Nah, ketentuan pengaturan kunci pada pohon pencarian itu adalah sebagai berikut. Jika R itu adalah akar, ya, jika R adalah akar, dan semua kunci yang tersimpan pada setiap simpul itu tidak ada yang sama, maka semua simpul pada upah pohon kiri, semua simpulnya upah graf di bawah-bawah yang kiri itu mempunyai kunci lebih kecil dari kunci R. Nilainya itu kurang dari R. Yang di sebelah kanan itu nilainya lebih dari R. Nah, contoh, ini ya, kita punya data 50, 32, 18, 40, dan seterusnya sampai dengan 70. Ini kita mau simpan, ya, dalam bentuk pohon pencarian biner. Maka kita bisa mulai dari 50 dulu misalnya, 50, 32 itu kita taruh, karena dia kurang dari 50, kita taruh di kiri. 18, dia kurang dari 50, kurang dari 32, maka kita taruh di sini. 40, dia kurang dari 50 dan lebih dari 32, maka kita taruh di sini. 60 lebih dari 50, maka kita taruh di sini. Kemudian 52, 52 dia lebih dari 50, tapi kurang dari 60, maka kita taruh di sini. 5 kurang dari 50, kurang dari 32, kurang dari 18, kita taruh di kiri. 25 juga, dan seterusnya sampai dengan 70, maka akhirnya pohon pencarian biner yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, operasi dasar yang sering dilakukan pada pohon biner itu ialah mengunjungi atau traversal setiap simpul tepat satu kali. Nah, misalkan T adalah pohon biner, ya, maka cara kita menyusuri setiap simpul itu ada 3 cara. Yang pertama adalah pre-order. Pre-order bukan PO yang di online shop ya. Pre-order di sini maksudnya kita mengunjungi akarnya terlebih dahulu. Kemudian kita mengunjungi upah pohon T1 di sebelah kiri, itu secara pre-order juga. Selesai baru kita ke upah pohon yang kanan secara pre-order juga. Nah, kalau in order kita mulai dari
T1 ke akar, kemudian ke T2. Kalau post order, kita dari T1, T2 ke R. Jadi nggak ada yang mulai dari T2 ya, dari R atau T1. Cuman T1 ke R baru ke T2, itu in order. T1, T2 ke R, itu yang disebut dengan post order. Nah, contoh, misalnya kita ada pohon ini tadi, pohon ekspresi ya. Kalau kita baca secara pre-order, maka ekspresi yang dihasilkan dari pohon ini adalah kali tambah ya dari sini dari akar ke A ke bagi ke B ke C. Kemudian udah selesai upah pohon kiri, kita ke upah pohon kanan ke akarnya kurang ke D ke kali ke E ke F. Kalau in fix atau in order, kita mulai dari T1 yaitu A, akarnya kemudian A dulu, selesai upah pohon kiri ke akar T, kita ke upah pohon kiri lagi B bagi C, baru ke akar, ke upah pohon kiri lagi D, ke kurang, ke E, ke kali, ke F. Kalau post order atau post fix di sini, kita dari upah pohon kiri tetap, tapi akarnya kemudian. Dari A, kita ke B, ke C, ke bagi, ke tambah. Lalu kita ke D, ke E, ke F, ke kali, ke kurang, ke kali. Seperti itu ya. Ini saya berikan contoh satu lagi supaya lebih paham. Ini ada pohon biner T ya di bawah ini. Kalau misalkan kita baca secara pre-order, itu urutannya menjadi A ke B ke D ke E ke H, maaf ya ini ke H maksudnya. Kemudian ke C, ke F, ke G, ke I, ke J. Nah, kalau in order berarti dari D ke B, ke H, ke E, ke A, ke F, ke C, ke I, ke G, ke J ya. Berarti dia kiri akar gitu. Kiri akar kanan, kiri akar kanan, kiri akar kanan. Kalau yang post order kiri kanan akar gitu ya. Jadi ke D karena sudah selesai yang upah pohon kiri, maka kita ke upah pohon kanan kan. Ke H, ke E, ke B. Baru ini sudah selesai upah pohon kiri, kita ke upah pohon kanan. F, sudah selesai upah pohon kiri, kita ke kanan. Ke I, ke J, baru akar. G, C, dan A. Nah, itu adalah traversal pada pohon biner. Demikianlah materi kita yang terakhir mengenai pohon. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di mata kuliah lainnya. Terima kasih.